Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang harus ada disabilitas 1 orang. Oh, sanksinya sekarang seluruh dunia sudah jadi semangat. Semangatnya begini. Dan di Indonesia, kalau sampai hari ini posisi saya menegaskan kepada seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam konteks bisnis dan HAM, posisi saya hari ini adalah lebih kepada voluntary, sukarela, yang sedang meminta mereka untuk melakukan perbaikan dan pendidikan, membangun iklim usaha yang berbasis atau berpedoman pada nilai-nilai HAM. Nanti tahun 2026 baru saya akan melakukan audit dan mungkin juga akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang. Sekarang ini tujuan tidak bisa kita terapkan tahun ini sanksi untuk industri atau korporasi. Korporasi juga yang saya akan masuk itu adalah korporasi internasional dan korporasi nasional yang berstandar internasional. Kelas menengah ke bawah tidak berpedoman pada dalam konteks amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Saya sudah sedang mempersiapkan terkait dengan bisnis dan human rights. Itu nanti bulan September kami akan keluarkan peraturan presiden. Kita tidak hanya sekedar berhenti pada strategi Stranas bisnis dan HAM, tapi kita akan lebih meningkatkan lebih dari strategi, yaitu aksi dalam konteks ini adalah melakukan pantauan dan audit. Sekarang ini kita mempersiapkan yang lebih kepada strategi berarti kan kita masuk pendidikan, sosialisasi pemasyarakatan kepada pengelola usaha supaya bisa kembangkan. Oh, sanksinya sekarang seluruh dunia sudah jadi semangat. Semangatnya begini. Nanti kalau pengelolaan usaha yang tidak berpedoman kepada hak asasi manusia, di dalam prinsip internasional itu ada 3. Pemerintah memiliki perlindungan, melindungi, protection, yaitu tugas pemerintah. Tugas perusahaan adalah menyangkut tentang penghormatan. Yang dimaksud penghormatan itu adalah bagaimana mengelola usaha, ya, dengan berstandar pada prinsip-prinsip HAM. Lalu yang ketiga itu bagaimana kalau terjadi sebuah peristiwa pelanggaran, seperti Minamata di Jepang, Fukushima atau Chernobyl yang menyebabkan ekosistem biota, kerusakan terhadap alam dan juga kepada manusia. Bagaimana lakukan proses remedinya, restitusi terhadap korban dan lain. Itu sudah ada standar. Karena itu berpedoman pada standar inilah sebenarnya yang nanti kita akan menerapkan setelah 2026 ke atas. Tapi kalau saya lihat semua perusahaan tidak sanggup juga, ya nanti kita lihat. Sekarang ini proses tahun ini adalah kami berikan kesempatan kepada perusahaan untuk melaporkan kondisi usaha yang dikembangkan melalui online, Prisma namanya. Mereka bisa melaporkan misalnya sesuai dengan undang-undang kita kan tentang disabilitas 101 artinya setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang harus ada disabilitas 1 orang. Andaikan jadi
perusahaan melaporkan melalui Prisma di online kepada Kementerian HAM. Oh, kami mempekerjakan ada 1 orang karena karyawan kami 100 orang. Itu. Setelah itu tidak apa-apa. Untuk tahun ini kami percaya aja. Gitu. Tapi mulai tahun depan kami akan cek benar nggak. Ternyata kami datang cek di perusahaan itu tidak ada 1 orang pun disabilitas tidak dikerjakan oleh mereka, maka itu sudah jadi salah satu bobot penilaian akan kurang di tahun-tahun yang. Tapi itu 2026 ke atas ya. Saya juga tidak mau gegabah. Saya beri kesempatan untuk korporasi untuk bisa mengembangkan itu.